Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang materi macam-macam alat ukur untuk mata pelajaran matematika kelas 4. Simak video ini sampai selesai ya. Dan yuk kita mulai pembelajarannya. Apa yang akan kita pelajari? Nah, pada video kali ini, yang akan kita pelajari yang pertama adalah alat ukur panjang. Dan yang kedua, alat ukur berat. Yang pertama, alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang ini ada berbagai macam. Tentu fungsinya adalah untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, yang pertama adalah penggaris. Penggaris memiliki bentuk yang bermacam-macam, seperti lurus, setengah lingkaran, ataupun segitiga. Anak-anak pasti sering melihat penggaris, dan pasti anak-anak punya salah satu dari penggaris ini. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang berukuran relatif pendek. Beberapa ukuran panjang penggaris, misalnya 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, dan 100 cm. Nah, kira-kira anak-anak punya yang mana nih? Yang 15, 20, 30, 50, atau malah yang 100 cm? Kemudian yang kedua, ada meteran pita. Meteran pita terbuat dari bahan yang lentur dan biasa digunakan oleh penjahit. Nah, kenapa kok disebut sebagai meteran pita? Karena memang bentuknya seperti pita. Meteran pita berfungsi untuk mengukur ukuran badan, panjang, dan lebar kain. Nah, ukuran pita ini karena memang biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur badan, kemudian untuk menentukan panjang kain, dan sebagainya. Meteran pita mempunyai ukuran panjang 150 cm. Kemudian berikutnya ada meteran saku. Dinamakan meteran saku karena dapat dimasukkan ke dalam saku dan dapat dibawa dengan mudah. Tuh, lihat. Seperti di gambar, bentuknya kecil. Tapi kalau kita tarik itu akan panjang. Nah, karena bentuknya yang kecil dan bisa dimasukkan dalam saku, maka disebut sebagai meteran saku. Meteran saku terbuat dari seng dan biasa digunakan oleh tukang bangunan maupun tukang kayu. Nah, itu yang berwarna kuning. Yang ini, yang berwarna kuning ini adalah seng. Nah, kemudian ini adalah wadahnya terbuat dari plastik. Seng ini di dalam wadah ini bentuknya menggulung. Nah, tapi kalau kita tarik dia akan membentuk penggaris yang lurus dan biasa digunakan oleh tukang kayu. Meteran saku digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya kurang dari 10 meter. Nah, ada ukuran 3 meter, 5 meter, hingga 10 meter untuk meteran saku ini. Berikutnya ada roll meter. Roll meter terbuat dari bahan pita plastik yang umumnya memiliki panjang hingga 50 meter. Roll meter ini bahannya hampir sama dengan meteran pita tadi. Nah, tapi ini lebih panjang sampai 50 meter. Nah, karena ukurannya yang panjang ini, roll meter ini biasa digunakan untuk mengukur tanah ataupun bangunan. Berikutnya ada meteran tinggi badan. Nah, meteran tinggi badan ini sebenarnya prinsip kerjanya sama dengan roll meter tadi. Jadi, di dalamnya ada sebuah seng yang digulung, kemudian bisa kita tarik untuk mengukur tinggi badan. Dan anak pasti pernah saat melakukan pemeriksaan kesehatan pasti pernah menggunakan yang namanya meteran tinggi badan. Meteran tinggi badan ini digunakan untuk mengukur tinggi badan seseorang. Kemudian yang kedua ada alat ukur berat. Nah, alat ukur berat ini jelas
Fungsinya adalah untuk mengukur atau menentukan berat dari suatu benda. Macam-macamnya, yang pertama ada timbangan dapur. Timbangan dapur disebut juga dengan timbangan roti, yang berfungsi untuk menimbang bahan makanan, misalnya tepung terigu, gula pasir, dan sebagainya. Nah, di gambar itu adalah contoh timbangan dapur analog atau jarum, menggunakan jarum. Nah, di masa sekarang sudah banyak yang memproduksi atau sudah banyak yang menyediakan timbangan dapur digital. Jadi bukan menggunakan jarum petunjuk seperti itu lagi, tapi langsung menggunakan digital, langsung keluar angka. Lebih enak dalam membacanya. Kemudian yang kedua ada timbangan neraca. Timbangan neraca berfungsi untuk menimbang berat emas. Timbangan neraca memiliki dua lengan. Lengan yang satu digunakan untuk meletakkan anak timbangan, dan lengan yang lain untuk meletakkan emas. Nah, seperti gambar itu, yang di dalam kotak itu ada anak timbangannya. Nanti untuk menimbang emas, emasnya diletakkan di salah satu lengan, dan di lengan yang lainnya akan diletakkan anak timbangannya sebagai pembanding berat dari emas. Apabila sudah seimbang, maka ukuran berat emas dengan ukuran berat anak timbangannya dianggap sudah sama, sehingga bisa menentukan berat emasnya sesuai dengan berat anak timbangan yang digunakan. Berikutnya ada timbangan badan. Timbangan badan berfungsi untuk menimbang berat badan. Contoh timbangan badan adalah timbangan bayi, timbangan anak, timbangan dewasa, dan timbangan badan digital. Seperti pada gambar, Pak Guru yakin anak-anak pasti sering menggunakannya. Ini biasanya dipasangkan dengan tadi alat ukur tinggi badan, biasanya jadi satu ini. Berikutnya ada timbangan pasar. Timbangan pasar biasanya digunakan untuk menimbang barang yang dijual. Nah, timbangan pasar ini biasa disebut oleh para pedagang itu sebagai timbangan bebek. Kenapa disebut sebagai timbangan bebek? Karena ini wadah aluminiumnya ini yang berwarna silver ini seperti moncong bebek. Nah, maka disebut sebagai timbangan bebek. Timbangan pasar mempunyai beberapa anak timbangan, antara lain 500 gram, 1 ons, 1 kilogram, dan 2 kilogram. Nah, anak timbangannya ini. Anak timbangan ini akan diletakkan di sini nih, di tempat persegi ini, dan di wadah silver ini akan diisi barang yang akan ditimbang. Apabila ini timbangannya sudah seimbang, maka dapat ditentukan berat benda yang ditimbang itu sesuai dengan anak timbangan yang dipakai. Kemudian contoh lain dari macam-macam alat pengukur berat itu ada timbangan duduk mekanik. Nah, ini sama seperti timbangan dapur tadi, fungsi atau cara kerjanya. Tapi ini digunakan untuk menimbang atau mengukur berat benda yang beratnya lebih dari 100 kg bisa ini. Jadi untuk benda-benda yang berukuran sangat berat itu bisa ditimbang menggunakan timbangan duduk mekanik. Kemudian ada timbangan gantung. Nah, itu ada dua contoh timbangan gantung seperti itu. Timbangan gantung ini biasanya juga digunakan untuk menimbang benda-benda yang berat, misalkan menimbang beras, menimbang jagung, dan sebagainya. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan singkat dari Pak Guru tentang macam-macam alat ukur, baik alat ukur panjang dan alat ukur berat. Pak Guru telah menjelaskan contoh atau macam alat-alat ukurnya, dan Pak Guru juga menyertakan gambarnya agar anak-anak paham dan mengetahui macam-macam dari alat ukur. Nah, semangat belajarnya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.